Mau jadi orang spesial bagi Tuhan? Ada orang udah berdoa jungkir balik, udah puasa 3 hari 3 malam, gak dijawab-jawab doanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Kita harus benar-benar memahami apa kerinduan Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan ketika Dia menyelamatkan saya dan saudara dari perbudakan dosa, dari perbudakan semua hawa nafsu kita, perbudakan semua dunia ini dalam hidup kita. Saya mau ajak kita sekali lagi buka saudaraku dalam Wahyu pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Wahyu pasal yang ke-14 ayat pertama sampai ayat yang ke-5 dengan judul perikop Anak Domba dan Pengikutnya yang Ditebus. Anak domba dan pengikutnya yang ditebus. Nah, kita adalah pengikut Tuhan yang ditebus oleh Tuhan. Amin. Dan sangat mantap sekali judul perikop dari pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca sebentar. Karena memang bicara Paskah dalam perjanjian lama juga, maka disediakanlah anak domba jantan untuk dikorbankan sebagai korban Paskah itu sendiri. Nah, saudara, maka kita akan melihat pola hidup daripada orang-orang tebusan Tuhan yang mengalami kuasa Paskah itu di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela luar biasa. Ayat yang keempat B, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa orang-orang yang ditebus itu adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Dan mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adapun karya penebusan Kristus dalam hidup saya dan saudara, agar kita menjadi korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Korban sulung artinya korban yang utama, korban yang istimewa. Jadi saudara dan saya yang telah mengalami Paskah, yang menerima korban Paskah, kita harus menyadari, kita harus mengistimewakan hidup kita pada Tuhan. Kita harus mengkhususkan hidup kita pada Tuhan. Kita nggak bisa berkata, saya menerima korban Paskah, saya ikut ditebus oleh Tuhan lewat korbannya di kayu salib, tetapi kita hidupnya tidak dikhususkan untuk Tuhan. Saudara, orang yang mengalami penebusan adalah orang yang mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Jadi korban sulung. Memang saudara, kalau kita belajar pasal 14 ini adalah 144.000 orang yang telah ditebus. Ini dari orang Israel, bukan dari seluruh muka bumi.
Ini hanya khusus bangsa Israel. Tetapi saya mau beritahu, mau bangsa Israel, mau non-Israel, setiap orang yang mengalami penebusan darah Kristus, yang mengalami penebusan korban Kristus, harus ingat kita menjadi korban-korban sulung bagi Allah. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya adalah korban sulung bagi Allah. Itu kalau kita mengalami penebusan. Korban apa saudara dan saya? Korban sulung. Bicara sulung itu yang pertama. Tapi dalam pemahaman orang Israel, orang Yahudi, sulung itu juga bukan hanya bicara yang pertama, tapi juga yang utama. Karena walaupun yang pertama belum tentu utama. Contoh, Esau itu anak pertama, Yakub itu anak kedua. Tetapi walaupun Esau anak pertama, dia gagal menerima berkat sulung. Karena apa? Karena tidak menghargai hak kesulungannya. Sehingga yang kedua Yakub, karena menghargai hak kesulungan itu, walaupun bukan yang pertama, tetapi bisa jadi yang utama. Katakan amin. Sama seperti kita bangsa lain di luar Israel. Yang utama memang dari semua bangsa di kolong langit ini bagi Tuhan adalah Israel. Kita nggak masuk hitungan. Tapi kalau kita menerima korban Paskah, walaupun memang mereka bangsa utama, bangsa yang pertama yang dicintai, dikasihi Tuhan, tapi kita menerima korban Paskah seperti Yakub, maka kita walaupun bukan yang pertama, bisa jadi yang utama. Jadi kata sulung bukan hanya bicara yang pertama, tetapi juga bicara yang utama. Kalau udah bicara yang utama, belum tentu yang pertama. Tapi kalau sudah utama, pasti dia melebihi yang pertama. Sama seperti Yakub, sama juga seperti Yusuf yang menjadi yang berhak menerima berkat sulung dari Israel, dari Yakub ayahnya. Ya, haleluya. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus paham ini. Supaya jangan menjadi sia-sia korban Kristus itu dalam hidup kita. Terlalu banyak orang Kristen still yakin, saya katakan saudara, mereka akan diselamatkan karena Kristus telah mati untuk dosa-dosa mereka. Amin. Memang kita harus percaya itu. Tetapi kalau setelah kita percaya, kita akan selamat karena Yesus telah mati bagi kita. Tapi kita enggak menyadari bahwa kita adalah korban sulung bagi Allah. Ini jadi tanda kutip. Ini ada yang bermasalah. Kalau kita enggak paham, kalau korbannya, kalau korban Paskah, kalau kematiannya bagi kita, itu menjadikan kita menjadi korban sulung. Jadi bicara tentang sulung, kita harus jadi yang pertama bagi Tuhan. Kita harus jadi yang utama bagi Tuhan. Artinya Tuhan harus selalu yang pertama di hidup kita. Tuhan harus selalu yang utama di hidup kita. Saya suka ujian yang berkata yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Yang terutama di hidup ini. Amin. Siapa yang terutama di hidup kita? Jadi korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Itu orang-orang yang ditebus, baik dari Israel maupun juga dari non-Israel. Nah, orang-orang yang dikatakan sebagai korban-korban sulung bagi Allah, saudara, adalah orang-orang ini luar biasa. Mereka adalah orang yang istimewa termasuk di surga.
Karena apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Mereka memiliki nyanyian di hadapan tahta Allah. Dan juga di hadapan, di depan keempat makhluk dan tua-tua yang ada di surga. Dan nyanyian mereka itu adalah nyanyian tidak seorang pun dapat mempelajarinya selain daripada mereka yang menjadi korban-korban sulung bagi Allah itu. Ingat saudara, dalam kitab Yakobus juga dikatakan bahwa kita adalah menjadi yang sulung dari semua ciptaan Tuhan. Kita juga disebut orang-orang percaya yang disebut menjadi jemaat sulung. Dalam Ibrani pasal 12. Mari coba kita lihat dulu sebentar mulai dari ayat 22 ya. Haleluya. Ibrani pasalnya yang ke-12 mulai dari ayat yang ke-22. Mari dibaca dulu. Ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Iya, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Terus? Ke kota Allah yang hidup. Iya, ke kota Allah yang hidup. Terus? Yerusalem surgawi. Ya. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah. Iya, suatu kumpulan yang meriah. Terus ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Iya, dahsyat ya. Jemaat anak-anak sulung. Terus? Yang namanya terdaftar di sorga. Haleluya. Tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi orang-orang yang sudah menerima korban Paskah adalah orang-orang yang namanya terdaftar di sorga. Walaupun masih hidup di bumi, tetapi namanya terdaftar di mana? Di sorga. Jangan sampai ada orang Kristen namanya terdaftar di neraka. Tapi harus terdaftar di sorga. Karena apa? Karena kita menjadi korban-korban sulung setelah ditebus. Lihat saya, semua ini penting. Tidak semua orang Kristen jadi korban sulung setelah ditebus. Enggak semua. Ada enggak Pak yang tidak jadi korban sulung tapi selamat? Ya bisa saja. Seperti yang di sebelah kiri Tuhan Yesus, sebelah kanan Tuhan Yesus. Orang-orang yang setelah hampir ya dan mau mati saudara, baru mereka mengaku dosa kepada Tuhan, bertobat, mereka selamat. Tetapi mereka tidak sebagai korban sulung. Sekali lagi, tidak semua orang yang mengalami penebusan Kristus menjadi korban sulung. Kerinduan Tuhan sih menjadi korban sulung. Maunya Tuhan kita semua jadi korban-korban sulung bagi Bapa, bagi Allah, dan bagi anak domba. Tetapi tidak semua orang Kristen mau jadi korban sulung. Doa saya biar kita semua memenuhi panggilan Tuhan dan kita mau dijadikan menjadi korban-korban sulung bagi Tuhan kita. Bukan hanya sekedar diselamatkan. Bukan hanya sekedar menerima korban, menerima penebusan. Tetapi kita mau dijadikan jadi korban-korban sulung. Saudara, untuk menjadi korban sulung, apa langkah-langkah yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, dalam ayat lain, buku lain, dalam kitab lain dikatakan saudaraku bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau saya nggak salah itu di Filipi ya. Kerjakan keselamatanmu. Jadi sebagai orang yang ditebus Tuhan, sebagai orang yang mengalami penebusan, yang menerima korban domba Paskah, ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan supaya kita disebut sebagai korban sulung. Yang pertama saudaraku, ayat yang keempat dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak cemar. Sama-sama katakan, tidak cemar. Yang kedua, mereka adalah orang yang murni. Di sana dikatakan pertama tidak cemar, yang kedua murni. Sama-sama katakan, murni. Haleluya. Lalu selanjutnya saudaraku,
Mereka mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka bisa hidup bergaul. Ini saya sebut dengan bergaul dengan Allah. Jadi ada 3 langkah. Pertama, tidak cemar. Yang kedua, murni. Dan yang ketiga, bergaul dengan Tuhan. Asyik. Haleluya. Amin. Kita nggak mungkin bergaul dengan Tuhan. Itu langkah ketiga. Kalau masih ada kecemaran. Kalau masih ada ketidakmurnian. Termasuk masalah motivasi. Sikap hati. Kalau ini nggak murni. Nggak peduli sebanyak apa pengetahuan kita tentang Tuhan. Tidak peduli sedalam apa pengetahuan kita tentang Tuhan. Kalau tidak ada hati yang murni. Kalau masih ada yang namanya pencemaran, omong kosong. Bahwa apa yang membuat umat Tuhan banyak tercemar. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima berkata, pencemaran-pencemaran itu adalah disebut dengan pencemaran lewat penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala itu, saudaraku, adalah berbicara tentang segala sesuatu yang duniawi yang ada dalam hidup kita. Jadi penyembahan berhala menurut kitab Kolose adalah cara hidup yang duniawi. Jadi hidup yang duniawi itu sama dengan menjadikan hidup kita tercemar. Makanya saya dan saudara, walaupun masih hidup di dunia, tapi kita tidak hidup lagi secara duniawi. Lalu apa yang disebut dengan cara hidup duniawi menurut Kolose pasal 3 ayat 5? Yang pertama, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Sama dengan penyembahan berhala. Ini pencemaran. Dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita. Jadi orang-orang yang tidak cemar itu adalah orang yang menyucikan dirinya. Amin. Setelah kita disucikan darah Yesus, lihat saya semua ini penting. Kita juga harus menyucikan diri kita lagi. Dengan cara apa? Dengan cara tidak tercemar. Jadi menyucikan diri setelah disucikan oleh darah Yesus adalah berbicara tidak mengizinkan hidup kita tercemar setelah disucikan. Amin. Ada orang setelah disucikan tercemar lagi. Makanya dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Kepada orang-orang yang sudah disucikan, yang sudah ditahirkan tetapi tercemar lagi. Dalam 2 Petrus 2:22 dikatakan, bagi mereka cocok peribahasa. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya. Babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Anjing, walaupun sudah muntahkan apa yang dari perutnya lewat mulutnya, itu bisa dijilat lagi. Itu anjing. Ini gambaran dari apa? Orang-orang yang tidak bisa dipegang perkataannya. Tadinya sudah disucikan semua yang kotor dari dalam hidupnya. Sudah dilepaskan karena korban Kristus. Tapi kembali lagi ke sana. Dia nikmati lagi. Itu sama dengan anjing. Dan saya mau beritahu, mohon maaf, saya harus tegas sampaikan. Kalau ada orang-orang Kristen bolak-balik kembali lagi kepada kebiasaan lamanya. Itu sama dengan anjing. Lalu dikatakan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Babi sebersih-bersihnya dimandiin, dia balik lagi ke kubangan. Itu artinya si babi sama si anjing ini setelah dimandikan, setelah dibersihkan, tidak menyucikan dirinya.
Jadi orang-orang tidak menyucikan dirinya sama dengan B1 dan B2. Saya berdoa biar kita jangan menjadi Kristen babi dan anjing. Mungkin sudah berkata, kok kasar banget? Bukan kasar, firman Tuhan yang bilang. Saya nggak bicara Alkitab kok. Ya tapi Pak, nyakitin hati saya, bertobat. Memang harus disakitin hatimu biar bertobat. Jadi setelah disucikan, Paskah itu membuat penyucian loh. Karena di Paskah itu ada darah yang dikorbankan. Ada darah yang ditumpahkan. Itulah darah Yesus. Kalaupun dalam perjanjian lama ada darah anak domba, itu gambaran daripada darah Yesus di perjanjian baru. Dan darah itu ditumpahkan. Itu korban habis-habisan loh. Nyawa daripada orang yang tak berdosa. Nyawa daripada manusia sempurna. Yang dulu ada di sorga, datang jadi manusia. Itulah Yesus. Itu membuat saya dan saudara dibenarkan, dikuduskan, disucikan. Agar apa? Jangan tercemar lagi dengan pencemaran duniawi. Apa pencemaran duniawi itu? Itulah yang disebut tadi percabulan. Kenajisan. Hidup najis, hati-hati. Hati-hati dengan hidup najis. Dengan hati-hati dengan handphone kita. Dengan media sosial kita. Saudara. Di sana banyak kenajisan. Mudah sekali sekarang. Untuk melihat, menonton hal-hal yang najis lewat handphone ini. Bahkan gak usah kita klik, gak usah kita cari. Muncul sendiri dia. Makanya jaga. Kita harus menyucikan diri setelah disucikan. Jadi menyucikan diri itu artinya menjaga hidup supaya tidak tercemar. Ini orang-orang yang menghargai korban Paskah. Ini orang-orang yang memang ingin menyukakan hati dari Dia yang berkorban bagi kita. Itulah Kristus. Karena keinginan Allah, keinginan Tuhan. Supaya setiap kita yang ditebusnya itu menjadi korban sulung. Hebat ya. Dan korban sulung itu adalah orang-orang spesial bagi Tuhan. Mau jadi orang spesial bagi Tuhan? Memang semua orang sama di hadapan Tuhan. Tapi jangan kira orang-orang khusus yang mengkhususkan dirinya pada Tuhan, orang-orang yang menjadikan Tuhan dalam hidupnya nomor satu, akan menjadi spesial bagi Tuhan. Memang betul semua kita sama di hadapan Tuhan. Tapi apakah semua kita berkatnya sama? Enggak kan? Gereja juga enggak semua berkatnya sama. Semua orang sama-sama Kristen, enggak semua berkatnya sama. Ada yang Tuhan lebihkan. Bahkan ada yang sepertinya Tuhan manjakan, betul enggak? Bahkan dia belum berdoa pun dengan kata-kata yang kedengaran, masih mengingini dalam hati sesuatu, udah langsung Tuhan berikan. Ada orang udah berdoa jungkir balik, udah puasa 3 hari 3 malam, udah hampir air mata darah. Air matanya nggak dijawab-jawab doanya. Sampai terakhir dia teriak, di dia rokapi katanya saudaraku, haleluya. Contohnya. Tapi bukan berarti, ya contoh. Shalom. Haleluya. Makanya saudaraku, ayo. Kita harus berpikir. Kita harus berjuang setelah kita diselamatkan. Untuk jadi korban sulung bagi Allah kita. Katakan amin. Sama-sama katakan korban sulung. Mau nggak saudara jadi korban sulung? Ingat, kalau saudara mau jadi korban sulung berarti saudara harus yang pertama. Kalaupun nggak pertama, harus yang utama. Berarti kalau sudah utama, pertama berarti harus khusus, istimewa. Berarti hati kita harus yang khusus buat Tuhan. Jadi saudara, tadi dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mau jadi korban sulung? Setelah kau disucikan lewat korban Paskah, sucikan dirimu.
jauhi percabulan. Jadi menyucikan diri sama dengan menjauhi percabulan. Menyucikan diri sama dengan membuang roh keserakahan. Menyucikan diri itu sama dengan mematikan hawa nafsu dan nafsu jahat. Jadi jangan bicara kesucian. Jangan bicara hidup kudus, tidak tercemar, kalau belum menyucikan diri. Dan jangan bicara hidup suci kalau masih kompromi dengan percabulan. Kompromi dengan kenajisan. Masih kompromi dengan hawa nafsu. Dan itu semua ada dari diri kita. Hawa nafsu itu nggak ada di luar diri kita, tapi di dalam. Percabulan itu juga ada di dalam kita. Makanya matikan dalam dirimu. Kan begitu tadi Kolose pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Matikan dalam dirimu. Jadi ini semua adalah berhala di diri. Dan ini nggak gampang. Mematikan diri artinya di sini, saudaraku, semua sifat-sifat duniawi yang membuat kita cemar, tidak suci, tidak kudus. Itu sama dengan penyembahan berhala. Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong kita semua. Keluarga pastori, Tuhan tolong kita semua. Semua jemaat yang ada di rumah, Tuhan tolong kita semua. Kita memang percabulan, dosa percabulan udah enggak, tapi keserakahan bagaimana? Serakah enggak, tapi cabul gimana? Jangan mata-mata keranjang. Ini khusus yang pria-pria. Shalom. Haleluya. Ini sikap-sikap ini harus kita buang. Ini harus dikoreksi dulu nih, biar jangan cemar. Karena sekali lagi kita nggak mungkin dapat bergaul dengan Tuhan, mengikuti Dia kemana saja Ia pergi, kalau kita belum bertobat dari yang namanya pencemaran dan belum juga masuk kepada langkah kedua, hidup dalam kemurnian. Jadi yang pertama tadi, supaya kita menjadi korban sulung, yang pertama apa? Tidak cemar. Yang kedua, murni di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, bergaul dengan Tuhan. Baru jadi korban sulung. Jadi tidak cemar dulu nih yang pertama. Haleluya. Tidak cemar, itu artinya, saudara, sekali lagi lihat saya, tidak cemar itu artinya belajar hidup menghormati Tuhan. Sekali lagi, tidak cemar artinya hidup menghargai dan menghormati Tuhan. Sebab kalau kita masih cemar, itu sama dengan penyembahan berhala. Kan begitu ya? Jelas ya? Dan penyembahan berhala sama dengan tidak tahu menghormati Tuhan. Karena kalau kita menghormati Tuhan, pasti nggak akan terlibat dengan penyembahan berhala. Jadi orang yang tidak tercemar adalah orang yang menghormati Tuhan. Katakan amin. Saudara mau belajar menghormati Tuhan? Agar hidup kita tidak tercemar, belajarlah menghormati Tuhan.